Juli sampai Desember, Botong di sini dalam keadaan kekeringan. Kami tidak dapat air. Memang ada air, tapi kita mesti turun di Tilong. Umpamanya kami kalau ada uang, kita bisa ambil tangki dari Tarus. Datang isi di bak, baru kita berbagi dengan masyarakat yang ada. Biar satu orang satu pikul juga kita mesti sewa tangki. Tapi kalau tidak ada uang, kami tidak bisa ini. Terpaksa kami mesti diambil air di kali. Halo, perkenalkan kita dari Forum OSIS Malang. Air itu kehidupan, air itu keajaiban, air itu rezeki. Air itu sumber, bermanfaat, dan juga mengalir. Zat, cair, berharga. Kebingungan karena nggak tahu bagaimana kalau nggak ada air. Dehidrasi karena nggak ada air minum. Saya akan mati. Sering banget sih. Pernah. Terutama yang sungai banyak sampahnya itu sering banget sih. Untuk kekeringan mungkin saya belum pernah melihatnya secara langsung, tapi untuk pencemaran lingkungan saya sering melihatnya. Kalau untuk yang kekeringan mungkin jarang terjadi untuk di Kota Malang, sedangkan untuk pencemaran airnya sendiri, apalagi kalau misalnya saat hujan deras, pasti kita sering lihat kayak ada genangan-genangan. Nah, airnya itu udah warnanya coklat, terus habis itu banyak banjir di mana-mana. Contohnya kayak di depan Matos, di Soekarno-Hatta dan lain-lainnya. Setuju, karena sebagian besar pencemaran lingkungan air dan juga kekeringan disebabkan oleh ulah manusia. Setuju banget, karena kadang manusia sendiri terlalu kayak mengeksplor air sehingga kadang mereka juga tidak sadar kalau menyebabkan pencemaran air. Setuju banget, karena kehidupan di bumi ini kan manusia itu sebagai peran terbesar di bumi. Nah, banyak banget orang-orang di dunia ini yang menggunakan kepentingan pribadi buat kebutuhan air dan tanpa memikirkan dampak-dampaknya yang ada. Mungkin sebagai pelajar di sini saya akan menghimbau untuk siswa-siswa lainnya untuk menjaga dan menghemat penggunaan air, dan juga di sini saya akan memulai dari diri saya sendiri untuk tidak membuang sampah pada sungai maupun sumber-sumber air yang lainnya. Saran saya sebagai pelajar, yang pertama dimulai dari hal kecil dahulu, yaitu menggunakan air seperlu mungkin, lalu mengajak teman-teman saya dan orang terdekat buat tetap hemat air. Untuk peran pelajar sendiri, dari saya sendiri, saya mungkin mulai menghemat air dari kegiatan saya pada sehari-hari. Kemudian jika saya juga mulai kayak ngajak teman-teman buat kita juga harus sadar bahwa air ini nggak kita butuhkan sekarang, tapi kita butuhkan untuk kita hidup di tahun-tahun berikutnya dan untuk generasi yang akan datang. Seperti itu. Solusi dari saya adalah dengan menjaga kebersihan dan juga menghemat air. Dan juga saya berpesan kepada masyarakat agar kita harus introspeksi diri dan juga sadar bahwa air itu sangat penting bagi kita dan juga bagi kehidupan kita, karena apapun aktivitas kita pastinya kita juga membutuhkan air dalam setiap melakukan aktivitas tersebut seperti minum dan lain-lain. Lebih menghargai air, karena air tidak hanya dibutuhkan pada saat ini namun juga masa yang akan datang. Pesan saya untuk masyarakat yaitu jagalah air, karena air merupakan sumber kehidupan untuk kita semuanya. Peran kita menentukan masa depan. Mari kita bersama menjaga dan melestarikan air dengan sebaiknya.
setetes banyu, sewu mumpangati. Mula mari kita coba. Air itu emas, berharga dan perlu dijaga. Bersama pemuda, jaga air untuk keberlangsungan dunia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa, yang mana curah air hujan itu turun setiap tahunnya. Jadi dari segi ketersediaan sendiri, Indonesia itu memiliki ketersediaan air yang cukup melimpah. Akan tetapi, seiring dengan bertambah jumlah penduduk, itu pasti akan dibarengi juga dengan meningkatnya kebutuhan hidup, termasuk di dalam itu air bersih. Kita memiliki potensi air sebesar 3 miliar kubik per tahun. Artinya, jika kita lihat dari segi kuantitas, air ini sangatlah melimpah. Namun, dampak perubahan iklim merubah skema dari ketersediaan air yang ada di Indonesia. Berdasarkan data survei Sosial Ekonomi Nasional oleh BPS pada tahun 2017 tahun lalu, akses air bersih nasional hanya mencapai 72,04%. Sebuah sumber ekologi bagi flora dan fauna di bumi, dan juga kebutuhan dasar kehidupan manusia. Dan akhirnya, jika tidak ada penyediaan air bersih yang cukup, kita tetap punya harapan untuk hidup.